Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunarahli abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila rawhi walihi Haji Nasuhi bin Haji Asnawi walihi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad, Umi Haji Siti Sana bin Haji Muhammad Saleh, Syekhina Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahman, Syekhina Haji Masyahid bin Haji Hasan, Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad, Syekhina Haji Muhammad Muhajidin Hamzah, Syekhina Haji Syafiq Hadami, Syekhina Haji Ahmad Syarifudin Abdul Ghani, Syekhina Haji Abdul Zain bin Haji Muhammad Zain, Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub, Syekhina Haji Jamhari Musa, Syekhina Haji Abdul Maqdi Saleh, Syekhina Haji Ahmad Zaini Midan, Syekhina Haji Muhammad Salim Mukhtar, Syed Muhammad bin Alawi Abbas Al-Malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan daima yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Kita masih melanjutkan doa yang diajarkan Imam Ghazali. Saya baca doanya saja, tidak penjelasannya, karena penjelasannya hanya beberapa hal saja. Di antara doa yang diajarkan Imam Ghazali yang kita disunnahkan, diharapkan membaca di antara duduk kita setelah tahiyatul masjid sambil nunggu adzan subuh. Salah satu doanya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka mohon kepadamu imanan, keimanan daiman yang terus menerus, yubashiru qalbi, yang iman itu menyerap di hati saya, wa yaqinan sadiqan, dan berikan kepada saya keyakinan yang benar, hatta a'lama, sehingga saya paham betul, annahu, bahwasanya la yusibani, tidak ada sesuatu pun yang menimpa saya, illa kecuali ma katabtahu, apa yang telah kau tentukan ya Allah alayya, atasku. Ya Allah, berikan saya keimanan yang terus menerus tapi nyerap ke hati. Ini hati, ini iman. Kita punya hati kadang-kadang belum ada imannya, maka dengan lahirnya kita, kemudian nuntut ilmunya kita, berpikirnya kita, masuklah keimanan. Tapi kadang-kadang keimanan sama hati itu dua yang berbeda, tidak nyerap kemarin. Begini misalnya, hari libur ini, hari libur, kemudian anak subuhnya kemarin jam 4:10. Anak kita belum bangun sholat subuh, udah jam 4:20. Kalau bicara keimanan, itu anak dibangunin sholat subuh, walaupun habis sholat subuh tidur lagi. Tapi kalau dibaca hati, ya nanti siang kita libur ini. Nah, biasanya yang mana tuh Pak? Nah, ya. Jadi ketika hari libur, hari Minggu, hari Sabtu, anak kita nggak sekolah, subuh jam 4:10. Kalau hari-hari biasa kita bangunin karena mau sekolah, maka walaupun habis sholat subuh dia tidur lagi. Karena hari libur, kata ibunya, dia biarin bangun, dibangunin libur ini. Itu hati yang imannya belum ada imannya, tapi belum nyerap dia. Kita minta imanan dan iman yubashiru qalbi. Ya Allah, berikan saya iman yang menyerap ke hati. Jadi hati ini diliputi dengan keimanan.
Dia bergerak hatinya itu karena landasan keimanan. Mau jam berapa kayak subuh emang harus bangun sholat, ya sholat. Nggak ada cerita kesian. Itu kesian itu dari hati, bukan semata-mata iman. Ada hati, ada iman. Nah, maka kalau bahasa Al-Quran watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita harus memberikan kebenaran tapi juga dengan kesabaran. Ya Allah, berikan saya keimanan yang menyerap di hati saya. Wa yaqinan shadiqan, ya Allah berikan saya keyakinan yang benar. Indikasinya apa? Hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Indikasinya kalau kita punya keyakinan kebenaran, keimanan yang benar itu shadiqan, keyakinan yang benar, sampai kita paham bahwa apapun yang terjadi di dunia ini yang terkena kita pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita ngaji ini ada namanya hakikat tuh ya, ada syariat, ada hakikat. Pernah saya sampaikan Pak ya, ini air zam-zam, di sini ada air mineral. Kira-kira kita minum yang mana tuh? Yang zam-zam ya, itu level syariat. Tapi kalau level hakikat, nggak penting zam-zam, nggak penting air mineral, sebab dua-duanya adalah nikmat Allah. Kalau sudah zam-zam nikmat Allah, mineral nikmat Allah, maka yang berlaku la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, sama aja Pak, zam-zam disombongin, ya tetap aja. Air mineral disombongin. Ada kue gemblong sama korma, berebut yang mana? Secara syariat kita akan ribut korma, tapi kalau punya lapar mah gemblong ya. Kenapa? Sebab itu. Tapi sebenarnya mau gemblong itu bicara syariat dengan hakikat. Maka di dunia ini kan nggak mungkin Pak Bapak sehat selama-lamanya seumur, enggak lah. Mau yang muda, mau yang tua, 3 bulan sekali mah pilek. Itu namanya sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Asik aja, ini ketentuan Allah. Ini kan kalau ditarik, kita pilek atas kehendak Allah. Nikmatin saja gitu. Nggak mungkin Pak orang seumur hidup tuh hidupnya senang aja. Kan bayangan kita kalau duit banyak senang. Loh, yang duitnya banyak, yang namanya artis, yang namanya pejabat, yang namanya tetap ada masalah Pak. Iya benar. Ada artis dua-duanya kaya bercerai mulu ada. Nah, ini bukan soal duit, bukan. Tapi memang hidup itu biasa, ada senang, ada susah, biasa. Ada bahagia, ada sedih, itu biasa. Itu kalau kesadaran itu ada, maka jalan hidup itu asik aja sebenarnya. Itulah imanan daimah wa yaqinan shadiqah. Kalau keyakinan benar, hidup ini nggak ada yang ribet sebenarnya. Karena rumus hidup dia begitu, Ada yang kaya, ada yang miskin dari zaman Nabi, dari zaman dulu. Ada pejabat, ada rakyat dari zaman dulu. Ada yang tua, ada yang muda dari zaman dulu. Ketika kita sadar itu, iya, gua udah tua, udah dah, yang muda-muda aja. Itu asik sebenarnya, nggak perlu ribut-ribut. Yang udah tua tahu diri aja. Pak, mepet-mepet repot ini. Oh yakin, sadaqan dan keyakinan yang benar. Sehingga indikasinya kalau Anda punya keyakinan yang benar, bahwa Anda mengetahui bahwa apapun yang diputus, yang terjadi sama kita adalah kehendak Allah. Jadi hidup tuh asik aja. Kenapa asik? Sebab ya emang begini aturan hidup. Ujung-ujungnya kita bakal meninggal. Perjalanannya ada lahir, habis lahir jadi anak-anak, anak-anak jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi tua, tua akhirnya meninggal. Kan begitu tuh. Maka apapun yang terjadi ini kehendak Allah. Sambil jalan ada sakit, ada sehat, ada senang, ada bahagia, ada susah, ada biasa itu. Ketemu orang baik, ketemu orang jahat. Ya iyalah selama masih di dunia begitu. Nah, maka kapan-kapan kan begini itu yakinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibanna illa ma katabta alaina. Warad, biasa kita baca warad itu di sini warad ini ba'dama warad ini
bima qasamtahu li, ya Allah berikan saya rasa ridho apapun yang kau berikan kepada saya. Ada rasa nyaman. Jadi orang kaya nyaman, jadi orang miskin nyaman. Jadi dianggap ustadz nyaman, dianggap murid nyaman, dianggap guru nyaman, dianggap pejabat nyaman. Posisi apapun nyaman. Nah, kemarin sempat ngaji kita yang kita udah hatam tuh, kita hikam. Ada pengajian lain yang ngaji hikam. Itu juga nyonteknya di Nurul Iman. Dia datang ke rumah saya, minta ngaji hikam. Saya bilang, saya bukan ahlinya. Terus terang aja, Ustaz, ini ada kabarnya Ustaz ngaji di Nurul Iman katanya. Nurul Iman itu mau kejebak katanya. Saya akhirnya mengulang lagi itu kita hikam. Di sana dikatakan begini, Pak. Saya aja mohon maaf yang ngajar ngulang agak lupa juga ketika kita ulang. Ada bahasa gini. Husnul a'mal bi husnil ahwal wa husnul ahwal bi tahaqquqi maqamatil insan. Jadi bagusnya tingkah laku kita itu, perilaku kita tergantung bagusnya posisi hati kita. Posisi hati kita itu bagus karena kita bisa menempatkan diri kita, posisi kita di mana dengan profesional. Jadi profesional kita dalam posisi kita di dunia yang Allah tempatkan menentukan situasi hati kita. Situasi hati kita lah yang menyebabkan munculnya bagaimana bagusnya perbuatan kita. Begini misalnya, kalau bapak jadi suami, kemudian istri cemburu, pantas nggak? Pantas Pak. Yang memburu cemburu mah bini kita, Pak, masa bini orang. Maka jangan marah. Kalau ada istri cemburu, gak usah marah. Itu namanya suami profesional. Kenapa? Seorang istri memang harus cemburu. Gak usah marah. Kalau bapak paham itu, mestinya gak usah marah. Maka nanti cara penyelesaiannya husnul af'al bi husnil ahwal. Istri cemburu, yang namanya istri yang gak boleh kan cemburuan. Nah, ini yang gak boleh cemburuan. Suami dagang, yang beli orang perempuan, yang beli janda, yang beli perawan, istrinya meriang, kecemburuan namanya. Tapi kalau suatu ada yang memang layak dicemburui, sama seorang istri ketika ada suami cemburu itu nggak boleh marah. Kenapa? Memang disitulah posisinya. Sama Pak, kayak anak kita yang jadi anak kita subuhnya kesiangan. Biasanya nggak kesiangan, sebulan nggak kesiangan, tiba-tiba sehari kesiangan. Kita harus marah nggak? Anak kita SMP SMA harus marah nggak? Nah, kalau bapak marah, saya tanya dulu bapak-bapak ke SMP SMA kesiangan apa kata sebaik? Sampai sekarang bapak akhirnya sholat subuhnya awal belum subuh udah bangun, itu kan sekarang pada usia 40 tahun, 50 tahun, berarti anak kita sedang proses seperti kita dulu. Maka kalau bapak paham itu, hati bapak nyaman, maka ngomong sama anaknya nggak marah-marah. Itu husnul a'mal. Nah, maka doanya nih kata Imam Ghazali, ya Allah Waradini, ajarkan saya supaya saya bisa ridho apapun yang kau berikan kepada saya, pada posisi mana saja nyaman. Nah, nyaman posisi ini ketika kita memahami bahwa kita itu siapa, kita di mana, bagaimana profesional kita sebagai pada posisi. Jadi guru Pak di kelas, nggak bisa murid pintar semua gimana? Nah, kalau murid pintar semua, muridnya mereka harus ada Pak yang begitu-begitu tuh, yang nyeleneh di kelas ada. Biasanya kalau guru ngomong nyaut mulu Pak, itu biasanya ikut Pak. Harus ada yang begitu. Emang kadang-kadang buat bahan tertawaan di kelas ada yang diajar sampai 5 kali masih belum paham, ada. Emang begitu. Kalau guru tidak mau menerima semacam itu, nanti akhirnya hatinya nggak nyaman, maka yang muncul marah-marah. Tapi kalau bilang, ya inilah dadang ibadah, inilah jadi guru, maka hatinya nyaman. Ketika hatinya nyaman, maka keluar dari mulutnya sesuatu yang baik. Maka kalau kita mau hidup dengan posisi
kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang penting adalah memastikan kita profesional pada posisi kita. Kita di mana? Ketika Anda dikasih rezeki yang berlebih, profesional saja. Di situ ada sedekah. Jangan marah kalau ada proposal yang datang. Jangan malah kalau ada tukang amal minta amal yang datang. Sebab memang layak diminta. Anda itu punya rezeki lebih. Nggak mungkin orang yang proposal ke rumah kita yang miskin. Nggak mungkin, salah alamat. Nah, proposal mau membangun masjid, harganya 3 miliar, sampai ke rumah kita yang dapatnya berasnya beras orang miskin, itu salah alamat. Anak kita dapat KJP, dia salah alamat. Harus, maka kalau bapak ya iyalah, dia lihat kita kaya, maka dia dikasih proposal. Kalau itu nyaman, maka nanti nyaman di hati, nyaman. Ketika nolaknya dengan nyaman. Ketika ngasih dengan nyaman. Tapi kalau di awalnya udah tidak profesional, pembuangan mulu, mentang-mentang, udah hatinya kagak nyaman tuh. Nolaknya kagak nyaman, kalau masih pun kagak nyaman. Nih gua kasih, jangan balik lagi besok dah. Tapi kalau kita pada posisi yang Allah tahan rezekinya, maka profesional kan sabar. Itu sabar tuh. Makan apa aja yang ada diterima, jangan banyak milih, tahu diri, udah susah kemauan banyak banget, mati kita. Ya adanya itu. Kalau itu nyaman, maka hatinya nyaman. Kalau hatinya nyaman, maka nanti berlakunya ya. Jadi waradin, ridholah Anda, ya Allah ajarkan saya supaya bisa ridho dengan apa yang kau berikan kepada saya. Syaratnya profesional dimanapun kita berada. Nah, ya apa jadi ustaz kan kadang-kadang atau orang-orang enak ya ustaz, alhamdulillah apalagi bulan Maulid itu orang-orang ada kadang-kadang teman, waduh ustaz angguk nih bulan Maulid. Ada yang nggak bisa dihindari Pak, kita senyumin aja. Kalau kita marah, ya marah kagak nyaman namanya, senyumin aja. Ya kita nyari ikan gitu kayak angguk. Ada yang gitu. Ya. Hal-hal semacam itu biasa, hal semacam itu. Sendal hilang, coba penceramah sendal hilang bagaimana coba? Pernah ada. Amplop ketukar, biasa itu, biasa. Jadi hal itu bisa diterima, maka nyaman aja. Ketika hatinya nyaman, maka yang muncul di permukaan, mulutnya, kata-katanya nyaman, profesional sebagai hamba. Baru bisa itu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Berulang saya katakan Pak, kalau kita makan pakai tempe, maka otak, mata dan hati kita harus bilang tempe, maka tempe itu jadi nikmat. Tapi kalau kita makan pakai tempe, hati kita bilang coba rendang dagingnya. Nah, itu jadi tempe jadi gak enak. Profesional aja, ini tempe, jangan dihayalkan kepada yang lain. Nah, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang benar dan keyakinan yang benar yang tidak ada kekafiran setelahnya. Di kitab Imam Al-Albani menyatakan bahwa di antara yang menyebabkan orang dianggap murtad itu bisa dari akidah, bisa perbuatan, bisa ucapan. Nah, Assalamualaikum taufik. Salah satu ucapan itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita meniadakan sifat Allah yang mestinya ada. Udah lama banget susah ya berdoa ya udah berubah. Allah nggak lihat kalian bersusah. Allah nggak lihat kalian. Itu meragukan bahwa Allah maha melihat. Apa Allah kagak dengar doa gua ya? Kagak dengar. Itu meragukan bahwa Allah maha mendengar. Jangan-jangan Allah nggak tahu kali kita begini nih. Itu meragukan bahwa sifat Allah maha mengetahui. Nah, kata Imam Nawawi, hati-hati. Sama omongan-omongan itu seakan-akan Anda meragukan tentang kemaha mendengaran Allah, maha melihatnya Allah, maha mengetahuinya.
Kita minta imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Yang kita beriman, kita yakin tidak ada kekufuran setelahnya. Khawatir doang begitu. Kadang-kadang bercanda, lah kalau begini aja mendingan gue masuk Kristen ketahuan. Enak, Islam membayar dulu. Kadang-kadang bercanda, tapi hati-hati. Anda meragukan agama. Nah, orang dulu Pak, dulu gitu tuh dari zaman apa namanya orang-orang sono suka bagian susu, sebagian mie, bagian beasiswa. Dulu Tuhan Yesus ngomong begitu tuh, bercanda sih ngomongnya mah. Ya, dengan jalan Kristen juga dapat susu gitu. Ada yang kebangetan, ada teman yang bilang ini, gue mau semen juga, gue masuk neraka. Ya bang, masuk neraka nanti kita nggak ada yang tahu. Kan yang lain di surga, kita di neraka, nggak ada yang melihat, nggak malu kita. Ada, kayaknya entengin banget soal. Maka kita minta iman, shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu rahmatan kasih sayangmu, analu biha, yang dengan kasih sayangmu saya ingin menggapai syarafa karamatika, kemuliaan dari sifat muliamu di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, saya pengen mulia dengan kemuliaan. Ada sebuah hadis itu, inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail wa istighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu ketika dia sudah bisa istiqomah salat malam. Kalau dia bisa bangun sebelum subuh, maka kita gini kemarin ngajarinnya bangunnya sebelum subuh. Orang mulia kalau dia bisa bangun sebelum subuh. Wastighna'uhu 'anil nas, mohon maaf ini, dan dia merasa cukup dari bantuan orang lain. Cukup maksudnya nggak pernah minta bantuan. Andai kan dia orang susah, dibantu saya diterima. Kalau minta, enggak, gue masih punya Allah. Maka kadang-kadang bukan orang susah, orang yang suka minta-minta dari rumah ke rumah. Bukan. Orang susah itu orang yang memang gak punya apa-apa tapi gak pernah minta. Itu baru susah namanya. Tapi kalau masih bisa jalan, sebenarnya belum susah. Nah, jadi dia gak pernah minta. Orang mulia itu insya Allah orang yang sebab yang paling susah dilawan itu kenikmatan, itu mengurangi nikmat tidur, itu yang paling susah. Apalagi mohon maaf, bapak-bapak semalam mungkin ada pengajian segala macam, ada urusan tidur jam 11, tidur jam 12, bisa bangun jam setengah 3, bisa bangun jam 3, kagak ngantuk sama sekali, luar biasa. Demi Allah, kira-kira demi Allah, itu kan demi Allah, karena Allah yang manggil Allah menalaili fatahajjat bihi nafilatan. Mulia. Ya Allah, saya mohon rahmatmu, kasih sayangmu, dengan kasih sayangmu saya ingin menggapai kemuliaan, disebabkan kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Dan ada hadis di Riyadhus Shalihin, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu, saya cinta kepadanya. Fa'ahibbahu, Anda harus cinta kepadanya. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril kemudian cinta kepadanya. Ini kalau bahasa Betawi, ketika Allah ini, Jibril sini, gua demen sama orang itu, lu kudu demen sama dia. Siap ya Allah, saya demen sama dia. Panada Jibril ahlas sama, lalu Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Ya ahlas sama wa penduduk langit, innallaha yuhibbu hada, sesungguhnya Allah mencintai orang ini nih. Fa'ahibbuhu, saya sudah mencintainya, Anda semua kalian juga harus mencintainya karena Allah mencintai. Maka kemudian penduduk langit cinta kepada dia, dan rasa cinta itu menyerap ke bumi. Hampir orang rata-rata mencintai dia. Maka salah satu tanda kenapa apakah Allah mencintai kita apa enggak, lihat aja berapa banyak orang yang suka sama kita. Nah, itu di hadis Riyadhus Shalihin. Maka kalau dengan rahmat Allah kita ingin mencari kemuliaan dan berasal di dunia dan di akhirat, mintalah kasih sayang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda al-liqa' was-sabra 'inda al-qada' wa manazil asy-syuhada wa 'izza as-su'ada wa an-nasra 'ala al-a'da' wa murafaqatal anbiya. Ini karena susunannya ujungnya sama-sama maka dihabisin dulu biar asik aja gitu dua aja. Allahumma ya Allah, inni as'aluka al-fawza 'inda al-liqa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya aku mendapatkan kemenangan, keuntungan, kebahagiaan ketika bertemu denganmu. Ya Allah, saya pengen ketika meninggal ketemu denganmu saya bahagia. Al-fawz, saya bahagia, saya menang, saya untung ketika saya harus bertemu denganmu. Ada penceramah bilang, saya kan pengen banget tuh ketika ruh kita dicabut sama Allah tuh diangkat sama malaikat. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya pengen begitu tuh. Saya ngayalin ketika ruh saya dicabut sama malaikat, seakan-akan ada pintu gerbang yang begitu mewahnya, welcome. Selamat datang, marhaban bihudurikum. Selamat datang. Lalu Allah memanggil dari dalam. Iya. Sini. Wahai hambaku yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i sini. Masuk surga. Saya pengen begitu. Nah itu kita mohon supaya kalau meninggal begitu tuh, biarin kan yang di kanan kiri kita pada nangis, biarin. Nah, itu kan ada syair yang dibaca sama Gus Dur tuh. Ya Allah, jadikan saya yang ketika lahir saya nangis, orang-orang di samping kanan kiri saya tersenyum dan tertawa. Ya Allah, jadikan saya ketika saya meninggal, yang di kanan kiri pada nangis, tapi saya tersenyum dan tertawa. Itu fawza inda liqa. Allahumma inni as'aluka al-fawza inda liqa. Ya Allah, saya pengen bahagia ketika saya ketemu Engkau. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Yang pengen ketemu Allah jangan pernah musyrik dan beramal saleh. Kata Aisyah kata Nabi radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW yang diprotes sama Aisyah, kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang pengen ketemu Allah, Allah pengen ketemu dia. Siapa yang benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Dah, kita berharap ketika kita meninggal dunia kita dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda liqa. Kita mapan Pak, semua bakal ngalamin ya. Pasti itu mah, pokoknya masa depan paling pasti ya cuma mati doang. Masa depan mau jadi pejabat, mau jadi anggota DPR, mau jadi presiden, nggak pasti. Tapi mati mah pasti. Itu masa depan paling pasti. Nah, kemudian was-sabra 'indal qada. Ya Allah, saya mohon kepadamu sabar ketika Engkau putuskan ketetapanmu kepada saya. Yang namanya manusia itu diliputi dengan qada dan qadar, begitu ya kalau kata guru kita ya. Ada qada, ada qadar. Anda itu harus sakit, harus sehat, Anda itu harus ngerasain kaya, ngerasain miskin, Anda itu selalu tuh waja'alnakum azwaja. Kami ciptakan kalian hidupnya itu berpasang-pasangan. Maka kapan-kapan kita akan ketemu ketentuan Allah bahwa manusia itu harus kadang-kadang sakit. Ya Allah, sabarin saya ketika saya sakit, sabarin saya ketika kita sehat. Ya Allah, sabarkan saya ketika saya miskin, sabarkan saya ketika saya kaya. Sebab kadang-kadang miskin bisa sabar, kaya kadang-kadang gagak sabar. Miskin sabar, kagak marah-marah, tapi kadang-kadang kaya dengan kekayaannya suka sombong, kadang-kadang gampang marah-marah. Itu kadang-kadang begitu. Jadi keputusan Anda kaya, Anda miskin itu ketentuan Allah. Anda sakit, Anda sehat itu ketentuan Allah. Yang kita minta, ya Allah, apapun yang Kau putuskan kepada saya, berikan kesabaran kepada saya. Nah, kalau jadi guru ngaji kalau sabar, anak orang bisa benjol, Pak. Ada yang susah. Makanya kadang-kadang saya ngerasain juga, walaupun pelan-pelan sekarang sudah mulai diperbaiki. Saya tuh bertanya, kenapa ya anak kiai ngajinya sama kiai lain ya?
Ya kenapa gitu? Anak kiai punya pesantren, justru dia pesantrennya di tempat lain, bukan di pesantren dia. Suruh ngaji ke kiai lain, bukan kita. Rupanya Pak kalau ngaji anak emang pegelnya beda. Saya ngerasain, kita ngaji anak orang ngaji bisa sabar. Anak sendiri ngaji Pak, gergetan. Sampai saya tenang rekannya. Anak saya nangis, bukan ngaji Pak, nangis. Itu kata istri saya begitu. Anak orang diajarin misalnya lama-lama. Ternyata ketika saya ngomong main-main sama. Sebab kita kagak pengen banget anak kita tuh ketinggalan sama yang lain. Kita kagak pengen banget anak kita bikin malu-malu ketika ngaji sama yang lain. Itunya tuh. Akhirnya sekarang saya ngaji, jangan campur sama orang lain. Udah, anak aja sendiri. Jadi nggak ada begini, nggak ada begitu. Lama-lama bisa juga Pak, lama-lama. Tapi emang awalnya pokoknya kalau bapak jadi ustaz, anak mendingan serahin sama yang lain aja Pak. Jangan bapak yang aja. Nah, bisa trauma kalau maju-maju lagi. Nah, sabar. Jadi hidup ini memang jangan pakai bahasa. Ya ustaz kalau sabar mulu mah kudu bubar. Sabar luar biasa, sabar itu nggak ada habis. Jangan pakai bilang sabar juga ada batasannya, nggak ada. Sabar nggak ada batasannya, yang bikin batas ente aja itu mah. Udah pengen marah sebenarnya jadi pakai dalil sabar ada batasnya, nggak ada, sabar nggak ada batas. Kita aja Pak yang bikin sabar ada batasnya, nggak. Nah di rumah yang pada punya anak kan kadang-kadang ada pegelnya tuh, emang begitu anak dulu juga bapak jadi anak begitu Pak, megelin orang tua. Cuma waktu bapak megelin bapak gak paham bahwa itu megelin. Nah, saya punya punya saudara lah. Kalau kata pertamanya cancing begitu ya. Dia bilang begini, curhat orang yang dianggap saya ustaz kali. Dia curhat, dia bilang dia panggil nama saya aja. Mulai itu ya anak gua sekarang udah kerja sombong banget. Diajak ngomongnya sama orang tua, kayaknya kita bego banget nih mata dia. Dia doang yang paling tahu. Gimana dia? Biarin aja cing. Tapi udah lama-lama pengalamannya bikin dia sadar bahwa dia salah. Cuma memang lama. Iya, dia kata apa senyum-senyum aja. Kita didik sampai kuliah, sampai S1, sampai selesai. Sekarang kerja tuh kalau ngomong ini, dia doang nanti dari kita bego gitu. Bapaknya tahu aja, bapaknya banyak ngomong tahu aja. Kadang-kadang menurut kita ketinggian lo ngomong. Tapi menurut dia lo paling pintar itu. Itu Pak yang beda Pak, kita anak muda. Kita ngeliat anak muda pakai pakaian, kita bilang norak. Tapi anak muda bilangnya keren. Itu yang gak ketemu. Sama kita nih, kayak gini dia pakai norak. Nah iya. Lah saya pernah ini Pak, untung anak orang saya belum nomelin. Jadi di Anida kelihatan ada acara pakai baju bebas. Itu anak perempuan depannya dimasukin, belakangnya dibuka bajunya. Ada tuh model gitu. Ya pakai rapi, pakai baju muslim. Tapi ketika dia pakai celana itu, yang depannya dimasukin, belakangnya ada gitu ya. Saya bilang, lah ini bagaimana modelnya? Sama kita yang tua kita bilang, Nora itu salah. Kalau anak lagi zaman dulu zaman kita jahiliyah, kalau begitu memang belakangnya dimasukin, depannya dikeluarin, pengen sombong-sombongan ini dibuka dan ini. Dulu rumahnya sama bapak kita Nora juga dulu itu. Cuma sama kita subhanallah. Kadang-kadang kita tuh gak ketemunya tuh. Sabar. Harus sabar Pak. Terus kalau pakai sabar ada batasnya tuh anak mau dikeluarin jadi anak. Nah, suruh desain jadi anak. Wa manazil syuhada ya Allah, aku mohon supaya dapat posisi syuhada. Nah, ya nggak syahid dunia akhirat, kita syahid akhirat. Kemudian wa aisyah syuhada ya Allah, aku mohon supaya hidup saya ini bahagia. Nah, hidup bahagia Pak nggak perlu juga harus jadi anggota DPR Pak, nggak perlu juga harus jadi caleg, nggak perlu juga harus jadi pengusaha Pak. Itu yang saya ceritakan. Kadang-kadang ada orang anaknya 5, kadang-kadang kalau gitu tahu orang yang wah saya senangnya kontrak Pak 3 kali 4 rumahnya. Tapi kalau pagi-pagi itu sampai di rumah saya mandi seru, bener seru. Ada baknya tuh buat adanya tuh, pokoknya kecil-kecil. Seru banget seru. Saya bilang saya serunya. Padahal kontrak 3 kali 4 rumah. Pagi-pagi.
Ya kalau cerita saudara saya begitu, yang mantep aja kalau punya anak kecil-kecil tuh banyak buka puasa Ramadan itu yang mantep banyak kata gitu. Kita baru bikin diaduk pakai tangannya, yang kecil kan yang kecil lagi orang-orang diaduk aja. Sambil ngaduk dingin dia ketawa ilmunya jatuh. Nah, pokoknya abang-abangnya ada yang tahu. Itu es dipakai timun suri segala macam. Pas minum pas maghrib alhamdulillah. Enak banget ini es bang, pakai lu nggak tahu campuran ini kata bapaknya. Pokoknya mantep dah. Tapi dibawa asik aja. Soalnya. Jadi pengolahan kita nggak mesti Pak. Jadi saya ulangnya cerita murid saya Pak. Itu ada yang dari naik sepeda. Itu dulu zaman sebelum banyak motor naik sepeda dari Andina ke Kopi lewat TS. Nah, itu naik sepeda berlima berenam sambil naik sepeda gerak-gerak ketawa saya bilang itu orang naik sepeda yang. Tapi mohon maaf ada juga yang dijemput pakai mobil Pak sendiri. Kita lihat tuh di belakang buku LTS ditutup aja di mukanya gitu. Di belakang dulu sendiri. Saya bilang, wah senangannya naik sepeda dibandingin naik mobil. Kata kita, ya bahagia itu nggak mesti. Jadi bahagia itu tinggal bagaimana kita hari ini dan sama Aisyah suara. Yang kemudian wa nasru ala a'la ya Allah berikan pertolongan saya terhadap musuh-musuh saya. Wa muraqatal anbiya ya Allah nanti di akhirat jadikan saya teman para rasul para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat saya itu Pak Anas bin Malik kali kata Nabi mau doa apa saya doain ya Rasul doain saya supaya jadi teman kau di surga. Luar biasa. Ketika dia bantuin Nabi wudhu segala macam Nabi rupanya itu bahasa kita mohon maaf kalau ini nggak salah hadisnya. Nas lu mau minta apa gue doain? Rasul saya minta satu doang doain saya supaya saya bisa jadi teman Rasul di surga. Nah itu mantep itu permintaannya. Nggak minta apa-apa cuma minta Rasul di surga maksud saya temannya nempel itu. Kata Rasul ada lagi enggak Rasul itu aja udah saya pengen jadi teman ente di surga. Wah keren itu orang daun. Kata Rasul ini ikas proses sujud. Kalau kau pengen jadi teman saya di surga bantu saya dengan banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak sholat sunnah. Sebagai manusia kita minta ya Allah supaya saya nanti di akhirat jadi temannya para nabi. Mau nabi apa ya Pak? Maksud surga nabi apa? Ya bukan dapat Nabi Muhammad nggak apa-apa. Nabi Yunus dah. Nah, gua nggak begitu akrab. Yang penting surga. Gua aja dulu dah. Nah, jadi ya. Semua makasih bilang Pak ini doanya panjang Pak. Disabarin aja ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Sebagaimana biasa bagi yang perlu ada diskusi lebih lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kalau ngikutin doa itu kan saya rasa mungkin kayaknya nggak apa-apa terus. Tapi gimana kan kita juga ada biasa doa yang kita bacakan misalnya Allahumma ahyina bil khayatil ulama wa amitna bil mautil idza wa masana wa hasibna kan itu maknanya juga sama seperti doa seperti itu. Jadi saya rasa itu yang banyak kita baca, banyak yang mungkin yang saya tahu seperti itu. Jadi maknanya sama dengan kalau kita tidak membaca doa itu kan maknanya mungkin sama. Ya. Gimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maka saya bilang dari awal kita baca saja, kita dengarkan barangkali ada yang bisa kita contek walaupun tidak sama teksnya. Kalau bahasa riwayat hadis itu riwayatnya bukan lafzi tapi maknawi. Ini kan Pak sebenarnya pakai Allahumma antas salam juga sama Pak. Fahayna Rabbana bisa, ya Allah hidupkan kami dengan penuh keselamatan, ya bahagia juga. Wa adkhilna jannata darussalam, ya Allah masukkan kami ke surga tempat, ya sama juga. Gitu. Nah, cuma nggak mesti ini yang dibaca, nggak mesti. Atau Bapak, gua kalau pakai apa aja, gua nggak apa lah. Ya Allah, itu tuh, berikan saya kesabaran yang banyak. Ya Allah, saya berdoa Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah jadikan kami sabar. Ya Allah, hidupkan saya dengan penuh bahagia. Sama aja. Nah,
Cuma Imam Ghazali menawarkan saja yang dibaca doa ini. Nggak mesti sebenarnya. Yang manapun yang penting tujuannya baik. Yang penting jangan doanya lalai. Lalai itu Bapak pakai doa bahasa Arab tapi Bapak nggak paham. Saya mohon maaf, saya agak curiga juga kalau ada doa atau pakai lagu tapi naik turun. Oh, nah, saya kadang-kadang suka begitu Pak kalau ada doa kayak gitu. Kok basicnya masih banyakkan dia dibanding kita. Jadi kadang-kadang saya khawatir ini apa yang dia baca. Mudah-mudahan sih dia mudah-mudahan. Tapi kalau dari segi zahirnya, nah ada beberapa kiai yang kalau baca doa itu maksudnya ini gitu. Jadi satu-satu doanya itu. Kiai Muhammad Asirun, Kiai Ahmad Syarifuddin, Kiai Mahfuz Ma'mun, Kiai Sufyan Hadi itu kalau baca doa itu Allahumma inna hada. Jadi kalau baca doa ada nikah, Allahumma jal hadal aqdan mubarakah. Laisa aqibatuhu firaqan wala husuma. Jadi dia ngerti yang dia minta. Kita tinggal amin doang. Tapi ada juga Pak, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha, wa kama alafta baina Musa wa Sayyidina, wa kama alafta baina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada. Nah, mudah-mudahan, tapi saya rasanya kalau bahasa saya kalau dengan kurang seret, kagak resep rasanya gitu, kagak resep. Ya, jadi doa apa yang kita ucapkan. Cuma saya sampaikan ini barangkali ada yang nyangkut di kita, menarik nih buat di nah, ya. Tambahan Ustaz. Ya. Ini soal hati, Ustaz. Soal hati bagaimana kita merasakan kondisi saat ini, Ustaz. Jadi kita lagi demam pilpres sama pileg. Ini kalau kita lihat berita-berita kayak begitu, kadang-kadang bikin enak sama hati kita. Kalau kita nggak lihat pengen, kita lihat sabarnya setengah mati gitu. Nah, sehingga kita ini kayak diracuni. Nah, ini apalagi ada ulama yang menyatakan bahwa kalau kita menghina presiden kita akan terima laknat segala macam. Padahal yang kita lihat ini kurang ajar menurut kita gitu kan. Jadi sakit hati buat itu. Nah, sehingga rakyat itu banyak yang susah gitu. Nah ini menyikapi kayak begini nih pasal nih, hati kita ini harus seperti apa sih sebenarnya? Soalnya kita sebentar-bentar lihat YouTube lagi, ini ngomong begini lagi. Jadi capek ini urusan begini gitu. Kira-kira mau ini kira pencerahan dari Pak Ustadz apa yang supaya menyentuh ke hati kita supaya nggak begitu gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nih ya, saya lagi nih ya, maaf nih. Kalau yang mau dinyamanin hatinya, pengen nyamanin hatinya, udah jangan lihat berita. Udah maaf ini maaf. Ya. Saya termasuk yang udah hampir nggak pernah melihat TV berita. Sebab mohon maaf ya, kita putar TV mana saja masing-masing calon punya TV. Iya, Bapak lihat Metro TV ya punya Anies, Bapak lihat iNews itu punyanya Ganjar. Kalau lihat TV wah itu punyanya Prabowo. Kalau lihat begitu maka diputar kemana saja itu pasti. Jadi saya udah nggak ngerti. Terus kalau kita lihat di Instagram segala macam itu mulu tuh. Maka saya sekarang lebih suka ngeliat mohon maaf logika filosofnya Dr. Bahrudin Faiz. Kemudian kemarin almarhum Buya Syahur, almarhum yang belum meninggal tuh. Kemudian kalau ada isu, jadi kalau sudah melihat ini lewatin aja, lewatin aja. Kenapa? Sebab di hati kita ada pilihan. Di hati kita ada pilihan, itu yang bikin pegel Pak. Kan semua punya pilihan walaupun beda-beda. Jadi akhirnya saya tidak pernah melihat debat capres. Pegel. Itu kalau selama itu kita tonton pengen tahu segala macam, maka pegelnya hilang-hilang. Emang penyakitnya itu. Jadi kalau di pilpres ini mau
Saya sudah gini, mohon maaf ya, tugas saya cuma memilih. Saya tidak punya tugas untuk kampanye, saya tidak punya tugas sebagai tim sukses. Tugas saya cuma memilih. Dan itu nanti 14 Februari, hari Rabu. Itu tugas saya di situ. Habis pilih pulang. Siapapun yang terpilih, itulah presiden saya. Tuh, kalau pribadi. Cuma kalau ada yang minta fatwa, Ustaz, apa nih? Saya kasih tahu, gue mah ini. Kalau ada yang minta fatwa, walaupun lewat WA, kalau ngaji gini nggak boleh, Pak. Jadi kalau pakai lewat WA, Ustaz, mohon arahan ini 14 Februari siapa ya? Kalau saya main ini, setuju Ustaz. Ya udah, lu paham kan? Nah. Saya gitu tuh. Jadi memang saya termasuk orang yang era lebih menyibukkan kepada, karena saya bersekolah, lebih ke sekolah, ada bangunan tahap ketiga, lebih kepada PPDB dibanding itu tuh. Jadi itu tadi Pak, saya juga kalau pertama ikutin, Pak, ini mirip dulu waktu Pilgub DKI, sama. Nah, kalau Pilgub DKI saya juga ikut ngomong juga, sebab ada bahasa mendingan kafir tidak korupsi dibanding muslim korupsi. Nggak akur, Pak. Kafir sama muslim lu bandingin kemana juga udah kagak ada lawannya. Mendingan muslim. Nah, soal korupsi sama kata ini urusan akhlak, kafir muslim sama kafir urusan akidah, nggak bisa diadu. Itu pembodohan namanya. Itu yang harus diluruskan. Ini berkembang Islam semua, kira-kira itu. Cuma ada track recordnya yang kita suka, yang kita tidak suka. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi jangan ditonton. Cuma kadang-kadang pengen nonton gitu ya. Nah, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع من كلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع فنعوذ بك من هؤلاء الأربع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.